di dalam paru-paru selesai. Kalau selesai pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan kita menggunakan alat pernapasan. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan mengeru, hidung, tenggorokan, paru-paru, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara masuk di lubang hidung, udara disaring oleh rongga napas. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati tiga saluran yaitu faring, dan trachea. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum masuk di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang dua. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus berpengaruh pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernapasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada mempunyai proses seperti ini. Inspirasi terjadi ketika otot dada tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Karena udara dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran darah dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika otot dada tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru menjadi mengecil. Gangguan arah pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu, dan TBC paru-paru. Dan di sini ibu punya sebuah media. Ada yang tahu ini medianya tentang apa? Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Kelihatan nggak dari sana? Nah, ini apa? Boleh minta salah satu masuk ke depan? Membacakan ini? Ada yang berani nggak? Kalau ada yang berani, aku tunjuk ini. Kemudian bisa disampaikan ke teman-temannya. Ini tulisannya ada apa aja, terus tunjukkan bagian-bagiannya. Rongga dada yang mana? Ya, terus nah, terus yang atas ini apa? Batang tenggorokan. Ya, terima kasih disampaikan. Silakan kembali. Lanjut di dijelaskan bagaimana bagian-bagiannya. Dan ini untuk benda konkretnya. Dimana di sini ada beberapa bagian. Ada batang tenggorokan, ada rongga dada, ada paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan juga diafragma. Sedangkan dalam video tersebut juga ada yang namanya sistem pernapasan, ada dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, di sini untuk pernapasan perut kita kan dari diafragma. Diafragma ini nanti akan mengambil oksigen dan juga mengeluarkan oksigen. Mengambil oksigen disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan oksigen disebut ekspirasi.
itu sebelum kita mengambil napas, itu paru-paru kita itu kita gambarkan sebuah tangan. Nah, di mana paru-paru ini sebelum kita ambil napas itu paru-parunya biasanya mengecil. Jadi paru-parunya dhewe iki cilik Cak. Cilik ngono iki. Nah, terus ketika ambil napas, jajal coba ambil napas. Karena ini paru-paru pada manusia. Nah, ketika kita mengambil napas, itu paru-paru kita itu mengembang. Nah, coba dilihat, dilihatkan. Kelihatan yang belakang kelihatan nggak? Nah, kita bayangkan balon merah kedua itu kita ibaratkan sebagai paru-paru pada manusia. Ini nggak kelihatan Mbak. Ibaratkan di mana balon merah yang ada di bawah ini terjadi pada perut manusia. Jadi ono pernapasan perut, ono pernapasan dada. Nah, biasanya nek bocah-bocah sing gelem olahraga, biasanya diwarai. Ayo, Nduk, le pernapasan perut atau pernapasan dada. Nah, di mana ketika kita mengambil napas kan sama pernapasan perutnya disedot. Nah, pernapasannya udaranya disimpan di perut. Nah, kita ibaratkan di sini. Ketika kita menarik napas, itu paru-paru kita mengembang. Kalau kita lepaskan, kita keluarkan. Nah, ini paru-paru kita akan mengecil, kembali ke semula. Nah, sedangkan untuk pernapasan dada, kita ibaratkan botol ini, yang depan yang penting ini sebagai dada kita. Dadanya dia di depan jajan, dada putih. Oke. Nah, seumpama kan ada pernapasan perut tadi di bawah sini. Nah, sedangkan ini ada pernapasan dada. Ketika dada itu ditarik juga, terus disimpan di dada, ini sama. Nah, paru-paru ini juga kan besar. Besar dong. Besar. Terus kita lepaskan paru-paru menjadi kecil. Nah, itu tadi penjelasan dari pernapasan perut dan pernapasan dada. Paru-parunya besar nggak? Besar dong. Nah, itu tadi pernapasan pada mana? Pada perut. Sekarang pada dada. Dada pencet. Membesar nggak? Membesar. Oke. Mempraktekkan sistem pernapasan pada manusia menggunakan media meru atau media paru-paru. Sekarang Pak Afan akan membagikan sebuah LKPD atau sebuah tugas untuk kalian praktekkan nanti di rumah ataupun di sini. Oke? Kelihatan nggak? Kemudian ada balon kecil dua-buah. Balon kecil dua-buah ini kita ibaratkan sebagai paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Terus ada gelang karet dua-buah. Ini untuk mengikat paru-paru yang dihubungkan dengan dua sedotan. Selanjutnya ada plastisin. Plastisin ini untuk merekatkan sedotan yang digabungkan jadi satu ini ya. Terus ada gunting untuk memotong. Untuk langkah-langkah pembuatannya, kita sudah menyiapkan dua sedotan dan dirangkai menjadi satu menggunakan plastisin. Jadi dua sedotan ini kita jadikan satu. Yang bagian biasanya kalau minum kan bagian atasnya yang ada rinci-rincinya ini dibalik ditaruh di bawah. Kemudian tutup botol diberi lubang seukuran dengan sedotan. Tutup botolnya ini ya, ini diberi lubang sesuai dengan sedotan. Jadi lubangnya berdua. Masukkan sedotan yang sudah dirangkai menggunakan plastisin. Jadi sedotan yang sudah dirangkai kemudian dimasukkan ke tutup botol yang sudah dikasih lubang. Kemudian siapkan dua buah balon kecil dan juga karet gelang. Kemudian dimasukkan
Selanjutnya, sediakan balon yang agak besar, kemudian dipotong bagian atasnya. Jadi balonnya yang besar itu, nah ini ya, ini balon yang besar, kan mula-mula seperti ini, tapi dipotong di bagian perutnya balon sini. Nah ini, jadi seperti kayak ini. Ini ya, potong botol bekas dan hilangkan bagian botol yang bawah. Nah ini sudah dipotong, kita hilangkan yang bagian bawah. Kemudian bagian bawah botol dipotong, yang dipotong tadi dilapisi dengan balon besar. Jadi nanti balon besarnya sebagai diafragma, pembatas antara perut dan juga dada yang di bawah tadi, yang sudah bisa ditarik. Nah seperti itu cara pembuatannya, nanti akan dipraktekkan di kelompok yang sudah dipilih. Ada tes yang berkelompok mengerjakan tugas yang diberikan ya, harus diskusi bersama kelompok. Ini punya siapa? Habis ini sholat hadap ke sini ya. Enggak apa-apa. Hadap sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3.